Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang negara hukum dan HAM. Perkenalkan, Saya Koirunisa, NIM 2161008. Saya Jenny Putiwardhani, NIM 2161029. Saya Adila Yunitasari, NIM 2161030. saya Anissa Devi Vanelia, NIM 2161031. Pengertian negara hukum. Banyak istilah negara hukum menurut para ahli. Salah satunya menurut Aristoteles. Negara hukum ialah negara yang berdiri berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk ketertiban hukum. Lebih lanjut, Sutanyo Wingjosobrot Broto 2010 menyatakan bahwa konsep Rechtsstaat atau negara hukum adalah konsep yang berparadigma bahwa negara dan alat kekuasaannya yang disebut pemerintah tak dibenarkan bertindak atas dasar kekuasaannya belaka. Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi, sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ada 3 tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum negara harus diperhatikan 3 hal tersebut. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar. Ciri negara hukum. Negara hukum yang muncul pada abad ke-19 adalah negara hukum formil atau negara hukum dalam arti sempit. Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa negara hukum terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Irenst Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa kontinental memberikan ciri-ciri Rechtsstaat sebagai berikut: A. Hak asasi manusia. B. Pemisah atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal dengan trias politika, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, peradilan administrasi dalam perselisihan. AVDC dari kalangan ahli hukum Anglo-Saxon memberikan ciri-ciri rule of law sebagai berikut yang tertera di dalam PPT ini. Ciri-ciri Rechtsstaat dan rule of law di atas masih dipengaruhi oleh konsep negara hukum formil atau negara hukum dalam arti sempit. Dari perincian di atas, peranan pemerintah hanya sedikit, karena ada dalil Ciri-cirinya adalah sebagai berikut ini.
Negara Hukum Indonesia. 1. Landasan yuridis Negara Hukum Indonesia. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dengan dikemukakannya landasan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara bahwa negara Indonesia adalah harus merupakan negara hukum. Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia kita temukan dalam bagian penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara sebagai berikut. 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Ristat negara Indonesia berdasar atas hukum. Ristat tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Mastat. 2. Konstitusional. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi hukum dasar, tidak bersifat absolutisme kekuasaan yang tidak terbatas. Berdasarkan perumusan di atas oleh para pendiri negara, untuk negara hukum Indonesia digunakan istilah Ristat yang dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk dalam negara wilayah Eropa kontinental. Ciri-ciri negara hukum. 1. Adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. 2. Hukum sebagai patokan segala bidang. 3. Adanya perlindungan dan hak asasi manusia. 4. Sistem peradilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. 5. Adanya pembagian kekuasaan yang jelas. 6. Adanya peradilan pidana dan perdata. 7. Legalitas dalam arti hukum itu sendiri. Fungsi negara hukum. 1. Menjaga hubungan manusia. 2. Melindungi kepentingan bersama. 3. Mewujudkan keadilan sosial. 4. Menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. 5. Menyelesaikan pertikaian. Tujuan negara hukum. 1. Menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. 2. Memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang telah disandang oleh setiap manusia karena kodratnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang telah diperoleh sejak masih dalam kandungan dan harus dijaga dan dipelihara oleh manusia itu sendiri dan oleh siapa. HAM menurut UU nomor 39 tahun 1999. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri pokok HAM. Bersifat universal, bersifat partikular, tidak dapat diingkari dan dilanggar atau bersifat supralegal, tidak dapat dibagi, saling tergantung, transendental, inherent atau kondrati. Sejarah perkembangan HAM. Perkembangan HAM pada masa lampau. B. Perkembangan HAM di Inggris. C. Perkembangan HAM di Amerika Serikat. D. Perkembangan HAM di Perancis. E. Atlantic Center tahun 1941. F. Pengakuan HAM oleh PBB. G. Hasil sidang Majelis Umum PBB tahun 1966 tentang HAM. Perkembangan HAM di Indonesia. 1.
periode sebelum kemerdekaan 1908 hingga 1945. Periode ini ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Bentuk perhatian Budi Utomo dalam HAM adalah dalam hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Budi Utomo mengilhami penegakan HAM di Indonesia hingga memunculkan kesadaran untuk merdeka yang merupakan salah satu hak asasi manusia. 2. Periode sesudah kemerdekaan 1945 hingga sekarang. A. 1945 hingga 1950 HAM masih menekan pada hak kemerdekaan, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik dan hak kebebasan untuk berpendapat. B. 1950 hingga 1959 ditandai dengan beberapa hal, salah satunya wawasan tentang HAM semakin baik dan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. C. 1959 hingga 1966. Pada periode ini, hak asasi manusia tidak mendapat perhatian yang baik karena telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat, yaitu hak sipil dan politik. D. 1970 hingga 1980. Permasalahan HAM mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, serta ditegakkan. E. 1998 hingga sekarang. Pergantian masa Orde Baru ke masa reformasi memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan HAM pada masa lampau. 1. Perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dari perbudakan pada masa pemerintahan Fir'aun di Mesir tahun 6000 sebelum Masehi. 2. Piagam Hammurabi di Babilonia yang memberi kejaminan keadilan bagi warga negaranya tahun 2100 sebelum Masehi. 3. Sokrates 469 hingga 399 sebelum Masehi. Plato 469 hingga 347 sebelum Masehi dan Aristoteles 384 hingga 322 sebelum Masehi sebagai filsuf Yunani. Peletak dasar diakuinya HAM. 4. Perjuangan Nabi Muhammad SAW yang awalnya untuk membebaskan para bayi wanita dari penindasan bangsa Quraisy, serta banyak hak lagi yang diatur di dalam Al-Quran dan hadis tahun 600 Masehi. Perkembangan HAM di Amerika Serikat. Perjuangan penegakan HAM di Amerika Serikat didasari perkembangan HAM di Inggris. Lahirnya HAM kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta atau Piagam Agung di Inggris pada tahun 1215.
Perkembangan HAM di Amerika Serikat. Perjuangan penegakan HAM di Amerika Serikat didasari pemikiran John Locke tentang hak-hak alam seperti 1. Hak hidup. 2. Kebebasan, liberty. 3. Hak milik, property. Perjuangan HAM di Amerika Serikat disebabkan karena rakyat AS, emigran Eropa merasa tertindas oleh pemerintahan Inggris sebagai negara penjajah. Akhirnya Amerika Serikat berontak dan bisa memerdekakan diri dari Inggris pada tanggal 4 Juli 1776 dan deklarasi kemerdekaan merdeka dimasukkan ke dalam konstitusinya pada tahun 1787 serta mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 1789. Deklarasi kemerdekaan Amerika menumbangkan kolonialisme dengan prinsip satu manusia itu dilahirkan sama. 2. Tuhan pencipta alam semesta menganugerahkan kepada manusia beberapa hak yang tidak dapat dirampas daripadanya, yaitu hak hidup, hak merdeka, dan hak mengejar kebahagiaan. Perkembangan HAM di Prancis. Perjuangan HAM di Prancis sudah dimulai sejak zaman Rousseau dan perjuangannya memuncak dalam revolusi Prancis yang berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia yang dirumuskan dalam suatu naskah Déclaration des droits hommes du Cintoi, pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia dan warga negara yang ditetapkan oleh Assemblée Nationale tanggal 24 Agustus 1789. Jimmy Asidikin 2006-90. Deklarasi ini menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak alamiah yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan daripada hakikatnya. Atlantic Center tahun 1941. Atlantic Center adalah sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat yang bernama Franklin D. Roosevelt pada tanggal 14 Agustus 1941 di atas kapal perang kerajaan Inggris dengan merek HMS Prince of Wales di perairan Samudra Atlantik, tepatnya di Teluk Planchurchill, Argentina. Dalam piagam Atlantik terdapat 8 poin penting mengenai 1. Tidak ada lagi wilayah yang dicari oleh Amerika Serikat atau Inggris. 2. Pengaturan sebuah wilayah harus sesuai dengan kehendak masyarakat bersangkutan. 3. Hak untuk menentukan nasib sendiri. 4. Pengurangan rintangan perdagangan. 5. Memajukan kerjasama ekonomi dunia dan meningkatkan kesejahteraan sosial. 6. Kebebasan berkehendak dan bebas dari kekhawatiran. 7. Menciptakan kebebasan di laut lepas. 8. Pelucutan senjata di seluruh dunia pasca perang. Franklin D. Roosevelt dalam amanat tahunannya kepada Kongres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 1941 telah mencetuskan sebuah doktrin yang dikenal dengan The Four Freedom, 4 kebebasan, yaitu 1. Hak kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat, freedom of speech. 2. Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, freedom of religion.
3. Hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi kedudukan. Freedom from war. 4. Hak kebebasan dari ketakutan yang meliputi usaha pengurangan persenjataan sehingga tidak satupun bangsa negara berada dalam posisi keinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain. Freedom from fear. Doktrin inilah yang kemudian menjadi inspirasi dari Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Pengakuan HAM oleh PBB. Pada tanggal 10 Desember 1948, PBB telah berhasil merumuskan naskah yang dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights. Pernyataan sedunia tentang HAM pasal 1 Piagam ini berbunyi, sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama, maka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Universal Declaration of Human Rights diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku untuk semua rakyat dan semua negara. Hal yang terlihat menonjol dalam deklarasi Universal HAM ini adalah antara lain 1. Hak asasi manusia adalah hak. 2. Hak-hak ini dianggap bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. 3. HAM dianggap ada dengan sendirinya dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. 4. HAM dipandang sebagai norma-norma yang penting, meski tidak seluruhnya bersifat mutlak. 5. Hak-hak mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. 6. Hak asasi manusia dan rule of law. 111 grounding membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan, penindasan, serta perlakuan tidak adil. Hasil sidang Majelis Umum PBB tahun 1966. Hasil sidang Majelis Umum PBB tahun 1966 menghasilkan beberapa piagam yang berkaitan dengan HAM antara lain 1. The International on Civil and Political Rights, yaitu tentang hak sipil dan politik. 2. The International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi, ekonomi, sosial, dan budaya. 3. Optional Protocol, yang berisi adanya kemungkinan seorang warga negara yang mengadukan pelanggaran HAM kepada The Human Rights Commission PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya. Hak asasi manusia dan rule of law. 113. Pelanggaran HAM di Indonesia selama ini dan sulitnya melakukan penyelesaian disebabkan karena kurangnya peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dan petunjuk dalam penyelesaiannya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib ditunduk terhadap a. Pembatasan yang ditetapkan oleh UU. B. Pengakuan dan kebebasan orang lain dan nilai-nilai agama, ketertiban dan keamanan umum dalam masyarakat yang demokratis. Untuk mendukung itu, sekarang sudah ada undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-undang itu menetapkan di setiap daerah, kabupaten atau kota madya ada pengadilan HAM. HAM di Indonesia. Untuk mencapai tujuan melindungi HAM, setiap warga negara Indonesia telah
memiliki produk hukum yang mengatur tentang HAM. Beberapa produk hukum nasional tentang HAM tersebut antara lain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak untuk merdeka, hak untuk hidup sejahtera, hingga hak memperoleh pendidikan. Macam-macam HAM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di antara lain: A. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. B. Hak untuk hidup. C. Hak mengembangkan diri. D. Hak memperoleh keadilan. E. Hak kebebasan pribadi. F. Hak atas rasa aman. G. Hak atas kesejahteraan. H. Hak turut serta dalam pemerintahan. I. Hak wanita. J. Hak anak. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang meliputi 1. Kejahatan genosida, Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan penulisan atau penyampaian, kami semua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum.